Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Anda selalu sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pengembangan dan pendayagunaan TTG di perdesaan. Pengembangan itu adalah proses atau cara yang mana pada masyarakat diaplikasikan proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pendayagunaan itu bermakna pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Sedangkan teknologi tepat guna itu terbagi pada bidang energi, agribisnis, dan IT. Sebelum kita mengembangkan TTG perlu kita mind map. Yang pertama kita melihat peluang. Di sana ada pasar, harga, laba, repeat order, sumber daya, dan biaya produksi. Namun di sisi lain juga ada permasalahan dari segi teknologi, rumit, mahal, dan tidak ada contoh. Dari segi SDM itu keterampilan, jumlah, metode, literasi, dan pendidikan yang masih rendah. Kemudian untuk memberi jalan dari beberapa permasalahan, peluang, dan seterusnya tadi, kita perlu melaksanakan riset and development. Dari contoh, ide, desain, produksi, instalasi, dan edukasi. Pada pengembangan teknologi tepat guna, kami membangun sebuah pembangkit listrik tenaga ombak. Pembangkit listrik tenaga ombak ini berawal dari potensi daerah yang berada di pesisir selatan yang memiliki ombak yang sangat tinggi. Ombak yang tinggi ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan piston-piston gearbox yang mengubah gerakan ombak menjadi gerakan putar. Gerakan putar ini memiliki power dan kecepatan yang dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Selanjutnya kami juga mengembangkan hydraulic ram pump. Itu sebuah pompa yang mampu menghantarkan air dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi tanpa listrik dan BBM. Konstruksinya berupa bendungan, bak penenang, pipa luncur, pompa hidram, dan pipa penghantar menuju bak utama hasil. Dari bak utama ini dapat disalurkan ke rumah-rumah ataupun perkebunan. Selanjutnya kami mengembangkan pompa air tenaga angin multiguna Patam hibrida. Pompa air tenaga angin ini dapat diaplikasikan pada daerah yang memiliki potensi angin dan matahari, kemudian memiliki kebutuhan air yang banyak untuk persawahan dan perumahan. Detail dari sistem pompa air tenaga angin hibrida ini, pertama, pompa ini dapat digerakkan dengan tenaga surya dengan motor DC ini di bawah. Kemudian pompa ini juga dapat digerakkan dengan piston tenaga angin. Yang ketiga dapat digerakkan dengan tangan. Jadi ada 3 fungsi. Kemudian kita mengembangkan juga pompa air tenaga angin desain vertical axis, yaitu cocok untuk air yang di permukaan seperti saluran sungai, saluran irigasi yang ingin dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi. Ini menggunakan spiral pipa yang dispiral kemudian dinaikkan ke tempat yang tinggi.
Kemudian kami juga mengembangkan pompa air tenaga angin model horizontal axis, yaitu dapat diaplikasikan pada daerah yang memiliki potensi angin yang stabil, memerlukan air yang besar. Untuk mengaplikasikan pompa air tenaga angin perlu ada alat namanya anemometer. Namun kita juga menggunakan metode alami, yaitu dengan cara mengamati pepohonan yang ada di sekitar kita. Syarat untuk mengaplikasikan adalah pada poin 3 ini. Poin 3 ini kita sudah dapat mengaplikasikan pompa air tenaga angin dengan perkiraan kecepatannya 11 sampai 13 meter per hours per mil per hours atau 17 sampai 20 km per jam. Selanjutnya kita juga mengembangkan pompa srengenge. Ini pompa air tenaga surya yang bekerja pada siang hari saja. Bila ingin bekerjanya 24 jam, kita perlu menambah aki atau baterai. Selanjutnya kita mengembangkan smart power supply, yaitu sebuah peralatan yang dapat mencatu daya peralatan jaringan komputer, sehingga peralatan jaringan ini dapat ditempatkan di areal-areal terpencil sehingga dapat menjangkau pedesaan-pedesaan untuk mengakses internet. Yang selanjutnya, pengembangan TTG di bidang IT, kami membangun sebuah sistem informasi untuk membangun database desa, informasi pasar komoditi, data mining perdesaan, training upskilling warga. Kami juga melaksanakan pemberdayaan bagaimana Pasyantek hidup. Kami memproduksi cetakan gorong-gorong, chopper, pressor, hammer, mata bor, mixer, pencampur, parut, pemipil, pencabut, dan slicer. Ini untuk kebutuhan yang sering dicari kami. Kami juga pernah melaksanakan proyek, namun ada yang tidak maksimal, kerusakan, kemudian kita melaksanakan perbaikan. Dari kerusakan kemudian perbaikan ini muncul pengalaman-pengalaman baru yang belum ada. Ini pompa air tenaga angin juga bisa jadi spot wisata untuk daerah-daerah yang sering dikunjungi warga, menambah keindahan alam. Ini adalah pemasangan pompa hidram. Pompa hidram itu perlu dipasang secara bersama supaya ada transfer knowledge-nya pada warga. Ini adalah pembangkit listrik tenaga bayu, yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan angin. Di dalam itu ada generator, kemudian ada baterai, dan ada sistem pengubah angin. Ini desain plate PLTB yang sudah diaplikasikan. Kemudian ini gambar dari pembangunan BTS dengan melibatkan warga asli daerah itu sehingga perawatan lebih mudah. Kemudian ini adalah gambar dari alat pelindung diri tenaga medis yang berfungsi sebagai penghemat pemakaian baju hazmat pada tim penanggulangan wabah. Kemudian kami juga memberdayakan TTG di produksi genteng, difokuskan pada penguatan pasar, bahan baku, serta kualitas genteng. Kami juga memberdayakan pembangunan kubah masjid, sehingga kami melayani pemasangan, desain, pemasangan, perawatan kubah masjid. Di bidang IT kami memberdayakan TTG menuju Smart Village, yaitu pertama sistem informasi kependudukan, website desa,
sistem informasi akuntansi, sistem informasi koperasi, sistem informasi toko, sistem informasi bengkel, sistem informasi simpan pinjam, sistem informasi klinik. Sistem informasi itu secara umum adalah digitalisasi pembukuan menjadi lebih efisien, ringan, dan lebih valid. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk info lebih lanjut silakan kunjungi channel kami Amin Trenggalek di YouTube, Facebook di Amin Alpacitani, kemudian bisa telepon dan WA 081 335 981 650 ataupun di blog kami www.alhitechblogspot.co.id yang di sana pengalaman pekerjaan kami share di sana dengan sedetail-detailnya. Semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.